Halo, selamat siang. Oke, ini adalah untuk demo ya, cara penggunaannya. Ini aplikasi koperasi teman pinjam. Nah, di sini untuk fiturnya tuh seperti ini. Kalian bisa baca sendiri di sini. Yang pasti ini ada autentikasi 2FA ya, via OTP nanti. Itu via email. Oke, kita langsung saja ya. Ini saya close dulu. Nah, ini untuk halaman adminnya seperti ini. Di sini baru dibuat halaman admin dulu. Nanti untuk halaman misalkan halaman anggota, nanti bisa di develop lagi, nanti bisa menyusul. Oke, ini langsung aja, kita langsung login. Loginnya pakai ini email. Ini emailnya itu harus email aktif ya. Kalau emailnya nggak aktif, itu nggak pernah bisa, soalnya nanti akan ada itu kode OTP-nya lewat email. Nah, kita masuk dulu. Mas. Oke, ini sedang proses data. Nanti akan ada email masuk di sini, yang email yang kita daftarin. Nah, ini akan seperti ini. Jadi ini ada sesi berakhiran juga ya. Ini cuma 5 menit aja. Kalau lebih dari itu udah nggak bisa itu. Kita harus dari awal lagi. Oke, ini kita copy aja. Ini sini kita paste aja. Oke, ini lagi proses karena laptop saya juga agak lemot. Nah, ini tampilan dashboardnya seperti ini ya. Ini tadi saya sudah coba input data. Nah, ini di sini kan anggota yang terlambat kita tunggakan belum ada, siklus bulan ini belum ada, tren. Nah, ini pinjaman bulan ini nih, Juni. Oke, di sini itu ada ini ya, ada, jadi bisa 3 mode nih, mode terang, mode gelap, sama mode neon. Nanti kalau bosan kan bisa ganti-ganti aja. Nah, terus di sini, nah ketika ini tombol ini di buttonnya ini diklik maupun ini ke refresh, dia tetap balik lagi karena ini halaman admin custom dari saya ini. Oke, kita balikin aja. Nah, ini, oh ya, untuk administrator dia nggak bisa edit ya, nggak bisa edit yang dari sini, yang dari manajemen ini. Admin sini nggak bisa, dia bisa misalnya dari sini, dia hanya bisa ngedit diri dia sendiri. Nah, ini saya kasih pembatasan, tapi administrator dia bisa ngedit orang lain, bisa. Oke, ini seperti ini, tinggal klik edit aja. Oke, lanjut, saya jelasin di produk pinjaman. Nah, untuk datanya seperti ini ya, nanti kalian isi aja. Ini bisa diedit atau dihapus, tapi nanti ini akan saya kasih untuk pembatasan. Jadi ketika data ini sudah kepakai, ini nggak bisa diedit atau dihapus karena kan bahaya itu. Nah, ini halaman tambahnya seperti ini, kalian tinggal isi aja, kalian pilih musiman atau pilih flat. Oke, klik simpan. Kita kembali, lanjut di jenis jaminan. Nah, untuk jaminan seperti ini ya, misalkan dia jaminannya itu jaminan yang ditahan ya nanti itu, jadi misalkan BPKB, nah nanti tulis aja BPKB. Atau enggak, kalau jaminannya misalkan emas, nah tinggal itu aja. Nah, ini tinggal kasih aja sini jaminan, terus ini. Oke, kembali, lanjut di bank koperasi. Nah, ini data ini untuk data dummy aja ya,
kan bisa tambah bank aja sih. Nah ini seperti ini, klik simpan. Oke, di bank sudah, di jabatan. Nah untuk jabatannya seperti ini ya, soal di sebuah perusahaan biasanya kan seperti ini. Kalau mau itu nanti data bisa saya kosongin lagi nih. Oh, alamat tambahnya seperti ini. Ini tinggal input aja jabatan dia sebagai apa. Oke, soal jabatan ini nanti akan saya ambil di yang lain juga. Jabatan sudah, kita ke profil koperasi. Nah untuk halaman profilnya seperti ini ya, kalian bisa ubah profil aja di situ. Nah klikin aja, klik ubah profil. Nah ini seperti ini ya untuk formnya. Nah ini nanti kalian bisa pilih-pilih di sini. Ini aman kok, saya pakai data untuk provinsi ini, untuk wilayah ini pakai datanya ke Kemendagri ini. Kalau mau edit tinggal klik aja sini edit. Tinggal tekan import, tinggal pilih. Oke, lanjut sekarang di finansial dan SDM. Nah ini di manajemen SDM ya, ini cuma saya kasih 2 aja nih, jadi data anggota sama data karyawan. Oke, kita langsung ke data anggota. Nah ini datanya seperti ini ya, kalian bisa tambah di sini nih, tambah ini detail, edit dan hapus. Tapi nanti ini harus diproteksi juga nih. Oke, lanjut di form tambah anggota. Oke, saya akan kasih contoh satu ya. Ini misalkan ini harus 16 digit ya, nama, nah tempat lahir ini Kulon Progo. Nah ini kalian ketik ya, ini tanggal lahirnya tanggal berapa, anggap aja tanggal tahun ini dah, tahun 2000 Februari 11. Emailnya itu apa ya, bentar tak cari email aktif dulu. Oh ini emailnya aja. Nah ini untuk nomor teleponnya, ini cuma saya ngarang aja ya, kontak darurat misalkan, ini nomor rekeningnya misalkan ini Bank BCA. Ini bank kalian bisa ketik loh di sini atas nama. Nah ini untuk rekening ini nanti akan diambil ketika saat pencairan. Jadi pencairan itu bisa tunai atau bisa ditransfer. Lanjut di ini, jenis kelamin perempuan, status menikah. Misalkan nih, nah kalau ketika pilih menikah dia akan ini di sini. Masa iya menikah nggak ada pasangannya? Nah, misalkan ini teleponnya ini, pekerjaan karyawan, jabatannya tuh staff, PT-nya tuh anggap aja ini, penghasilan berapa ya, kita. Oke, ini foto profil. Nah, oke ini foto KTP. Oke, ini foto selfie plus KTP. Oke ini. Lanjut kita ngisi form yang ini, alamat. Misalkan dia alamat KTP-nya tuh di Jogja. Oke, ini. Oke. Ini kita ngarang aja ya. Nih kalian ketik semua ya sini. 31.
Nah ini kalau misalkan alamat domisili sama alamat KTP-nya sama, kalian biarin aja persentase seperti ini. Tapi kalau beda, nah kalian harus isi lagi. Oke, cara isinya seperti ini. Misalkan dia di Jawa Tengah, dia berada di Gerobokan, desanya Purwodadi, ininya Dayang, RT 12 area 001. Nah ini kalian ketik ya, ini karena dia masih ada data lama itu. Jalan Dayang nomor berapa ya, 1 kan. Nah status rumahnya itu milik sendiri atau kontrak. Kalau kontrak nanti akan tampil ini tanggal kontraknya, dinasnya itu tanggal berapa. Anggap aja milik sendiri, saya udah tinggal setahun. Oh sorry, ini gelap lagi. Oke, ini input koordinat. Nah koordinat ini bisa kalian isi, bisa enggak, saya akan contohkan isi untuk koordinatnya. Oke, saya copy aja di sini. Nah ini format koordinat seperti ini ya. Nah longitude-nya tuh kita copy dari sini. Oke, nama gitu aja dah. Untuk catatan alamatnya itu, alamat detailnya itu kalian bisa tambahin lagi. Klik daftar. Nanti akan ada email ya yang yang sesuai email yang didaftarkan tadi. Oke, kita tunggu. Oke, ini berhasil disimpan. Harusnya nih sudah ada email nih. Nah ini. Oke, email seperti ini, pendaftaran. Nah ini passwordnya tuh saya buat otomatis sesuai dengan nomor itu, nomor anggota. Oke, seperti ini. Oke, kita balik lagi. Ini untuk detailnya seperti ini. Oke, kalian bisa cetak print juga. Oh sorry, oke, maaf tadi ada sedikit salah. Nanti saya hapus yang depan tadi. Nah belum sesuai. Nah ini untuk cetak printnya seperti ini. Ini bisa di print PDF juga ya. Nah ini seperti ini tampilannya. Oke, kita lanjut. Anggota sudah, nah sekarang di data karyawan. Oke, ini data seperti ini ya. Ini data dummy ya ini. Nah, kalau mau tambah seperti ini. Nah ini seperti ini ya. Kalau masukin nick, nama karyawan, tempat lahir. Nah sama kok ini jabatan yang tadi kita isi tadi. Ya seperti apa? Ini diisi semua ya, foto, ini alamat juga sama, ini misalkan Aceh, ini kan memuat itu kota, kecamatan, seluruh wilayah. Guys, nah ini cukup di karyawan. Kita lanjut di biaya operasional. Nah biaya operasional ini terdiri dari ini kategori, transaksi, pengeluaran, sama gaji. Kita ke kategori biaya dulu. Oke, ini kategori biaya itu seperti itu ya. Ini hanya setahu saya seperti ini sih, tapi kalau di tempat kalian beda lagi. Nanti ini kan bisa saya kosongin ini untuk kalau tambahnya seperti ini.
Oke, nah di sini ada panduan pengisian ya sini. Nah ini untuk referensi nih untuk beban operasionalnya tuh. Ini ada kode akunnya juga. Ini disesuaikan aja nanti. Oke, ini berarti kita kembali kategori sudah ke transaksi pengeluaran. Nah di sini untuk transaksi pengeluaran jadi ini bisa itu generate gaji per bulan ya. Nah ini seperti ini, tapi kalau di data di sini sudah di generate dia bakalan gagal. Cuman jangan lupa untuk akunnya ini kita pilih, ini pasti gagal soalnya kan sudah saya generate. Nah ini gagal kan karyawan ini sudah pernah di generate sebelumnya. Oke, ini untuk apa namanya, beban sewa kantor ini walaupun pembayaran di bulan ini tapi kan dia bisa itu ini tetap dan jangka panjang nih, jadi kalian harus pilih ini kategorinya itu ini sewa gedung kantor. Nah sifat beban tuh sekali atau itu atau apa namanya sekali selesai ya. Kalau sekali selesai itu buat ATK dan lainnya, tapi kalau pilih tetap ini kan tetap nih kan jangka panjang nih, kalian masukin terus jangan lupa nih kalian centang nih. Nah ini mulai ini di sini tuh mulai manfaat itu jadi mulai sewanya tuh anggap mulai sewa nih dari misalnya tanggal sekarang sampai tahun berapa 2028 misalkan. Nah sampai ini, nah ini kalian jangan lupa nih isi sini nanti akan dibagi per bulannya tuh untuk di laporan. Setelah kalian isi nanti akan tampil seperti yang tadi tuh, yang sini nih. Nah ini oke, nanti kan seperti ini untuk detailnya seperti ini. Oke, detail seperti ini. Nah ini untuk beban sewa ini untuk kategorinya itu. Kita kembali. Nah ini sekarang ke gaji karyawan. Oh iya saya lupa untuk jelasinnya di sini. Ini kalian bisa cetak PDF ya, tapi harus pilih dulu dari tanggal sekarang sampai tanggal sekarang aja dah. Filter, cetak. Nah ini seperti ini nih. Oke, di sini sudah. Kita ke gaji. Oh iya harusnya ini gaji di atas baru transaksi pengeluaran, karena apa namanya nanti saya rubah dah. Transaksi pengeluaran kan ada generate gaji, harusnya kan gaji dulu yang diisi. Nah ini seperti ini. Oke ini terus kalau misalkan nih lewat dari 1 bulan ini nggak bakalan bisa aksinya ini karena sudah berjalan kan, tapi kalau belum 1 bulan masih bisa diedit. Oke kita tutup dulu. Nah untuk alamat tambah gaji seperti ini. Nah untuk tambah gaji kalian tinggal pilih karyawan. Misal karyawan banyak tuh kalian ketik aja. Nah ini misalkan nih tinggal pilih aja, terus gaji pokoknya tuh berapa, tanggal berlaku. Nah ini tiap bulan ya nih ininya tuh dihitungnya nanti berapa keterangan itu dia dapat tunjangan. Nah, ini harus diisi lagi juga apakah dia dapat bonus, nih isi juga bersama formnya ini juga iya. Jadi ini untuk pencatatan gaji tiap bulannya ya, jadi admin harus catat itu.
karena kan setiap bulan kan beda-beda, kan ada bonusnya beda, potongan juga, siapa tahu dia ada pinjaman. Jangan lupa klik simpan semua komponen. Lanjut di gaji karyawan sudah, ini simpanan anggota. Oke, simpanan anggota ini tadi kan saya sudah tambahin sih di simpanan anggota itu untuk buat data. Berarti ini ada setoran plus. Nah ini kan setoran wajib, berarti kan tipenya kan setoran plus dianggapnya. Ini potongan pencairan, jadi setiap pencairan kan dia ada potongan wajibnya seperti ini, dan jangan lupa ada potongan lainnya juga. Ini bisa dicetak juga di sini. Oke, kalau mau info transaksi baru ini kan tinggal cari anggota aja, misalkan ini. Nah ini tinggal masukin aja menarikan atau setoran, ya kalian pilih aja sini. Tinggal itu bukan transaksi keuangan. Oke, kita lanjut di transaksi pinjaman. Nah ini di sini akan saya tunjukin satu. Oke, jadi sini ini ajukan pinjaman. Nah ini datanya banyak di sini. Oke, misalkan kita pilih nih, jenis pinjaman misalkan flat, bunganya itu berapa ya, 2% aja. Aduh, ini malah perang. Plafon pengajuannya tuh misalkan 10 juta, 10 juta, 12 juta. Oke, tenornya itu jangka waktunya tuh misalkan 10 bulan. Nah ini tunjangan segini ya, tunjangan ringkaskan simulasinya. Tujuan pinjaman bangun rumah, ini opsional aja, kurang N. Catatan bisa diisi bisa enggak. Kita lanjut sini dulu. Nah nama penjaminnya itu siapa, misalkan ini kan suaminya. Nah ini untuk nicknya, nomor teleponnya tuh ini. Nah daftar aset, nah ini bisa banyak ya, mau itu aset yang itu nanti itu buat pengajuan. Ini jenis pinjaman tuh apa ya, BPKB. Nah BPKB dia akan tampil seperti ini, kita isi aja. Ini nomor jaminan ya, nomor BPKB berarti, nomor polisi. Kalau SHM nanti ya nomor SHM nya, atas nama anggap aja ini. Nilai jaminannya itu anggap 15 juta. Ini oke, keterangan tambahan sama jaminan kalian boleh isi atau enggak, bebas. Ini nama usahanya tuh dia usaha apa, misalnya dari petani, sekali petani. Ini jenis usaha tani, nama usaha 2 tahun. Nah ini untuk foto KTP. Di sini bisa upload lebih dari 1 ya. Tadi apa nih? Foto KTP plus selfie. Ini foto kakak. Ini foto rumah. Nah ini foto BPKB. Ini kan 2, pasang di itu aja, pakai shift aja yang 2. Pakai SNK. Ini foto kendaraan terakhir. Oke, di sini kalau dia cuma ada SHM-nya juga ya, dia bisa tambah SHM dan foto lainnya.
Nah sini sudah diisi semua. Nah ini nanti akan ada notifikasi nanti. Klik simpan. Oke, kita tunggu sambil ngopi dulu. Ini lagi sedang upload nih karena datanya kan banyak kan. Oke, berhasil dibuat. Ini status masih pending semua ya. Ini belum disetujuin nih. Berapa setuju dari atasan tuh berapa? Kita lihat ada nggak itu notifikasinya. Harusnya masuk. Nah ini. Oke, ini seperti ini. Nah, masih pending. Nah, balik lagi. Jadi di sini itu masih bisa diedit ya, kalau itu edit data atau lihat itu bisa. Nah di sini nanti untuk mulai survei. Nah ini nanti tombolnya nih ketika sudah disurvei akan berubah nanti. Jadi tombol itu validasi pengajuannya tuh. Jadi disetujuin atau enggak sama atasan. Oh oke, di sini jenis pinjaman kosong kita tak benerin dulu. Nah, oke, ini udah tampil ya. Jenis pinjamannya itu apa dia? Dia kan pinjaman flat. Jadi itu petugas surveinya nanti akan ngeliat datanya ini, nah sesuai enggak. Nah, ini kan bedakan antara alamat KTP sama domisili. Itu seperti itu. Oke, ini bisa lihat misalkan untuk kendaraan. Jadi di sini tuh misalkan nggak valid tuh. Nah, jadi klik aja nggak valid, cuman langsung di sini catatannya. Nah ini kan ada ini yang off valid. Nah ini harus diisi ya, data sesuai. Nah lanjut simpan. Nanti akan ada email lagi. Dari setiap proses pasti ada email dari pengajuan, survei sama itu. Oke, ini kan belum ada pelapornya disetujui nama atasan, belum ada. Nah tombolnya kan berubah kan, proses persetujuan. Ini harusnya ada email nih. Saya buka dulu. Ini udah ada email masuk. Ini. Nah ini statusnya survei kan. Oke, kita balik lagi. Nah ini yang bisa setuju hanya atasan ya. Nanti kan tinggal didaftarin aja di adminnya itu. Oke, data sini. Ini lihat dokumen juga bisa. Nah, ini catatan hasil surveinya tuh di sini. Oke, nah misalkan yang atasan nggak setuju nih, dia ajuin 12 juta. Nah, nanti bisa di sini bisa diisi lagi nih. Misalkan cuma disetujuin 10 juta. Oke. Ini putusannya tuh kenapa? Ini saya anggap aja lanjutkan akad saja. Akad pinjaman. Setujui pengajuan. Nah ini seperti ini ya. Nah ini udah disetujuin. Nanti akan ada email juga nih, mana nih ini. Oke, nah seperti ini ya.
Nah ini tujuannya cuma 10 juta, padahal majunya kan bapak tadi 12 juta. Oke, kita balik lagi. Berarti proses pengajuan sudah selesai, kita ke pinjaman. Nah ini harus berurutan ya, jadi ini pinjaman aktif, nah ini baru di angsuran nanti. Oke, nah ini seperti ini statusnya pending pencairan, soalnya kan belum akad dan belum ada pencairan. Nanti ini akan berubah nih tombolnya itu. Oke, kita langsung akad aja. Nah ini seperti ini ya. Nah ini plafon yang disetujui 10 juta dari itu, jadi kan seperti ini. Biaya materai 10.000. Ini administrasi dan provisinya tuh misalkan 5%. Cek SDM kosongin aja, simpanan wajib 10.000. Nah ini denda keterlambatan ya, ini per hari ya, dihitung dari pokoknya aja, pokok angsuran ini 0,2. Nah kalian klik simpan akad. Di sini juga nanti ada email juga. Nah ini masih pending pencairan kan, jadi ada proses lagi di sini tuh. Oke, ada email, cuman gak usah saya lihatin dah, kelamaan nanti. Ini klik cairkan. Nah ini seperti ini, total potongannya tuh segini 520. Nah ini untuk potongannya. Ini metode pencairan bisa transfer. Kalau transfer, nah ini gunanya tadi itu di anggota ada rekeningnya tuh. Ini kalian bisa edit lagi kok sini. Nah ini bisa kalian itu. Nah ini nominal pencairan segini ya, 9.400.000. Oke, klik cairkan pinjaman. Oke, ini sini sudah selesai. Coba kita lihat di pengajuan tadi itu. Nah, harusnya nggak bisa diedit. Oh ini cuman edit persetujuan aja, tapi harusnya nggak bisa. Nah ini di angsuran sekarang, angsuran pinjaman hanya menampilkan data ya. Nah, klik mana aja sih. Nah ini angsurannya tuh belum. Bisa cetak riwayat juga sini. Makanya. Oke, nah riwayatnya seperti ini. Ini plafonnya dengan 1 juta. Oke, ini kita close dulu. Kita lanjut di, oh iya saya lupa yang di pinjaman tadi itu, jelasin di ini. Kita balik dulu ya di arsip jaminan. Arsip jaminan ini statusnya ditahan langsung ya kalau itu. Nah ini bisa kalian edit lagi. Ini cuman buat penempatan arsipnya aja, biar kita nggak lupa. Rak 3 hijau nomor. Nah misalkan seperti ini, kondisinya tuh asli bersih jaminannya itu. Oke, baik ditulis untuk catatan memo.
Oke, simpan. Nah, seperti ini ya, detailnya seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan jaminan dia udah lunas, jaminan akan jadi. Nah, ini tinggal itu kembalikan ke anggota. Tanggal kembalian tuh berapa, nanti akan terinput otomatis. Oke, ini sudah jaminan, tadi di angsuran juga sudah. Kita lanjut di sini pembayaran angsuran. Nah, ini pembayaran seperti ini, kita kasih contoh satu. Nah, ini kontaknya kalian pilih. Nah, ini kan, nah ini angsuran ke berapa ini, satu. Nanti akan urut ke sini, klik pilih. Nah, pembayaran tuh mau cash atau transfer seperti ini. Ini saya mau tunai aja. Ini dia berapa sih, 1.200.000. Ini juga bisa sebagian ya, untuk bayaran itu nanti akan otomatis kalau total terimanya tuh nggak sesuai dengan ini, nah, nanti akan dihitung sebagian. Terus kalau misalkan dia telat bayar lebih dari berapa hari, itu dia bayar sebagian, maka otomatis denda itu akan terhenti. Ini sesuai dengan apa yang diminta. Ini seperti ini. Ini jatuh temponya kapan? 11 Juli. Ini kita pilih Juli, tanggal 9 dia bayar. Ini pembayaran lunas. Ini opsional ya. Nah, ini kan ada ini keterlambatan 0 hari, nanti akan dihitung Kak akumulasi dendanya juga. Klik simpan. Nah, ini masih dalam bentuk draft ya, belum ke itu, tapi masih pending. Karena buat antisipasi kalau admin itu salah input, kalau misalkan sudah yakin, nah ini bisa ini disahkan. Nah, ini kan akan tampil seperti ini kan, ya sudah sesuai. Oke, nanti akan ada email ya pembayaran tuh, kita coba buka. Nah, ini semua tadi kan dari akad pinjaman, ini kwitansinya tuh ada. Oke, segini ya kwitansinya tuh.